terlebih dahulu. Oke, nah materi kita selanjutnya adalah mengenai biokatalis, media, dan inokulumnya. Oke, jadi inti dari mata kuliah ini adalah kita ingin mengenalkan atau berkenalan dengan industri bioproses ya. Industri bioproses seperti yang kalian tahu, salah satu komponen utamanya pasti adalah si biokatalisnya atau mikrobanya yang akan membantu untuk mengkonversikan suatu bahan mentah menjadi suatu produk yang kita inginkan. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara memilih biokatalis atau mikroba yang akan dipakai? Itu akan bergantung kepada berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan. Contohnya kebutuhan nutrisinya. Mana yang kebutuhan nutrisinya paling gampang dipenuhi? Mana yang kondisi hidupnya gampang dipenuhi? Jadi kalau misalnya ada suatu sistem yang akan bisa menghasilkan etanol dengan cara aerobik misalnya ya, pasti akan lebih menguntungkan dibandingkan kalau misalnya menghasilkan etanol harus dalam kondisi anaerobik. Karena kondisi anaerobik kan berarti kita harus menghilangkan oksigen ya. Menghilangkan oksigen berarti peralatan, medium itu semuanya harus dibubbling dengan gas nitrogen biar oksigennya hilang. Kemudian kondisi operasinya, terutama suhu. Mikroba mana yang suhunya itu paling cuman butuh suhu anget-anget aja, misalnya dia hanya butuh 30 atau mentok-mentok 37 derajat Celcius. Kalau misalnya ternyata si mikrobanya butuh 45 derajat Celcius kan berarti kita harus mensuplai panas menggunakan steam, itu berarti akan meningkatkan biaya dari si sistem utilitasnya. Kemudian kecocokan mikrobanya itu sendiri terhadap suatu prosesnya, apakah dia bisa menghasilkan metabolit yang kita inginkan, terhadap reaksinya, apakah dia reaksinya cepat atau lambat, atau proses metabolismenya cepat atau lambat, peralatan yang cocoknya, apakah dia mikroba, berarti kalau mikroba dia butuh tangki, atau misalnya kalau jamur dia bisa fermentasi fasa padat ya tanpa air, jadi peralatannya akan berbeda. Kemudian kestabilan, terutama stabilitas terhadap suatu proses rekayasa genetika. Jadi biasanya saya sempat menyinggung mutasi ya, jadi mutasi itu terutama sangat gampang dialami oleh mikroba-mikroba. Karena gimana pun juga mereka kan strukturnya lebih sederhana ya, jadi kalau misalnya ada yang berubah satu, hasilnya itu bisa signifikan. Nah, kalau misalnya kita melakukan suatu rekayasa genetika terhadap suatu bakteri, kita pinginnya si rekayasa genetikanya itu sestabil mungkin. Jangan sampai udah capek-capek direkayasa, tahu-tahu dia nggak stabil rekayasanya. Jadi dia balik lagi ke sifat liarnya. Oke, itu juga tidak kita inginkan. Pinginnya kalau bisa direkayasa, rekayasanya stabil. Produktivitas dan tingkat perolehan produk. Pinginnya produktivitasnya setinggi mungkin dong. Nggak mungkin kita memilih mikroba yang produktivitasnya hanya 1%. Pasti kita inginnya setinggi-tingginya. Kemudian kalau misalnya udah didapatkan produknya, segampang apa itu dipisahkan si produknya. Apakah misalnya contohnya produknya itu diekskresikan keluar sel, atau produknya itu disimpan sama si selnya itu sendiri di dalam tubuhnya. Pasti lebih gampang dipisahkan kalau misalnya si metabolitnya produknya udah di luar sel. Kita tinggal pisahkan si sel-sel padatannya, jadi kan cuma pemisahan padat dengan liquid, itu gampang ya. Kita pisahkan padatannya, kita ambil liquidnya, baru kita murnikan. Tapi kalau misalnya ternyata si produknya ada di dalam sel, berarti kita harus ambil selnya, kemudian selnya harus kita pecahkan terlebih dahulu, biar produk yang diinginkan itu keluar semua dari si dalam sel. Kemudian mikroba yang digunakan di dalam suatu industri idealnya harus aman, jangan sampai dia menyebabkan penyakit, tidak boleh bersifat patogen ya, dan juga tidak boleh memproduksi racun. Apalagi kalau misalnya racunnya itu diproduksi kemudian sulit dipisahkan dengan si produk yang kita inginkan. Nah, itu kan gawat banget ya. Apalagi kalau misalnya ternyata produknya produk makanan, itu kan pasti tidak boleh. Walaupun kalau misalnya untuk industri makanan,
biasanya selalu memanfaatkan mikroba yang grass. Grass generally recognized as safe. Oke, mikroorganisme yang biasanya dianggap aman. Oke, nah mikroba yang umum dipakai dan diketahui tidak menimbulkan efek yang tidak diinginkan, terutama untuk industri pangan. Contoh-contohnya yang sudah terkenal, Bacillus subtilis, ini jadi banyak kita temukan di tanah. Lactobacillus bulgaricus banyak ditemukan di yogurt. Lactococcus lactis juga di yogurt. Leuconostoc ini saya agak lupa ya. Kalau misalnya ragi yang paling umum Saccharomyces cerevisiae. Beberapa contoh lainnya itu yang suka digunakan adalah yang dari Candida utilis, kemudian dari Cluiveromyces, bisa yang laktis atau Marxianus, kemudian jamurnya yang sering digunakan Aspergillus niger dan juga Aspergillus oryzae. Nah, mikroba tersebut apakah mau yang grass atau misalnya untuk suatu studi patogenetik itu biasanya berarti kita milihnya yang mikroba patogen, itu semua mikroba biasanya tersimpan di dalam suatu koleksi kultur. Jadi di dunia ini ada beberapa lembaga yang fungsinya itu menyimpan koleksi kultur dari berbagai mikroba. Yang paling terkenal nanti kalau misalnya kalian baca-baca paper, yang paling terkenal itu biasanya ATCC. T-nya saya lupa ya. American Apple Culture Collection. Oke, contoh lainnya ada CBS, DSM, NRRL, ini juga lumayan terkenal, terkenal ATCC ya. Kemudian JCM, kemudian ITB sendiri kita punya beberapa koleksi kultur. Kalau misalnya enggak di kita, setidaknya di SITH juga dia punya beberapa koleksi kultur saling melengkapi biasanya, dan juga UGM juga biasanya memiliki koleksi kultur lainnya. Nah, ini American Type Culture Collection. Ini yang paling cukup terkenal. Yang NRRL nggak ada ya. Oke. Japan juga lumayan. Japan Collection of Microorganism itu juga lumayan terkenal. National Collection of Industrial Food and Marine Bacteria. Kemudian ada yang khusus yeast, khusus fungus, dan sebagainya. Oke, nah ini contoh yang paling terkenal ATCC. Biasanya kalian tinggal search aja, misalnya Escherichia coli, kemudian kalian search ATCC nomor berapa. Nah itu biasanya akan bisa kalian lihat seperti ini. Contoh ini untuk mencari Trichoderma raceyi, jadi dari fungi dan yeast. Saya nggak tahu, cukup kelihatan nggak? Kalian bisa zoom in nggak? Kalau nggak saya zoom in dulu. Oke. Nah, contohnya jadi kalau misalnya mau mencari apakah dia memiliki mikroba yang kita inginkan, bisa di search aja di web ATCC. Contoh kita mau mencari fungi dan yeast dari Trichoderma raceyi. Nanti habis itu dia akan keluar ATCC number. Jadi ATCC number ini akan menyatakan strain-nya. Oke, nah kemudian dari situ nanti kalian tinggal buka aja, kalian bisa tahu. Misalnya contoh Trichoderma raceyi 13631 seperti ini. Trichoderma raceyi Simmons. Anamorph deposited as Trichoderma viride person fries, Anamorph isolation, cotton duck shelter, Bougainville Island itu biasanya menceritakan dari mana dia dapatnya. Kemudian ini adalah nama lainnya. Jadi kalau misalnya disimpan di ATCC, namanya 13631. Kalau misalnya disimpan oleh si CBS, contohnya itu namanya 383,78. Kalau misalnya disimpan oleh tempat lainnya, namanya apa? Kemudian
Ini juga contoh lainnya kalau misalnya disimpan oleh RRL itu namanya apa dan sebagainya. Nah, ini kita bisa mencari berbagai jenis. Nah, oke, kalau misalnya dibuka, ATCC nomor 24449 ini dia, jadi dia akan menjelaskan organismenya apa, Trichoderma raceyi, nama lainnya itu apa, kemudian bagaimana dia cara mendapatkannya, mengisolasinya. Ini contohnya kalau misalnya di sini dia merupakan suatu mutan dari QM6A. Oke. Nah, kemudian ini historinya dari si Mandels, kemudian QM, kemudian disimpan di ATCC. Kemudian ada biosafety level. Biosafety level ini untuk menyatakan apakah si mikrobanya itu dianggap sebagai aman atau enggak. Jadi kalau misalnya dia aman, tidak akan menyebabkan penyakit, bisa digunakan di lab yang memiliki biosafety level 1. Jadi seperti lab kita mikrobiologi dan teknologi berproses itu biosafety levelnya 1. Jadi kita hanya boleh menggunakan mikroorganisme yang biosafety levelnya 1. Biosafety level sendiri itu sebenarnya ada 4. Ada biosafety level 1, 2, 3, 4. Ya. Kalau misalnya 2 itu berarti mikroorganismenya biasanya cenderung aman. Tapi kalau misalnya dia lagi jahat, itu dia bisa berbalik dan menyerang tubuh manusia. Jadi atau disebutnya sebagai opportunistic pathogen. Itu contoh untuk yang biosafety level 2. Kemudian kalau misalnya biosafety level 3 itu udah kalau misalnya menggunakan mikroba yang patogenik, tapi kita masih bisa mengobati si mikroorganisme patogenik tersebut. Kalau misalnya udah biosafety level yang 4, udah yang paling tinggi, itu biasanya untuk mikroorganisme yang kita tidak punya obatnya. Contoh seperti Ebola, atau contoh kayak COVID-19 ini, mikroorganismenya kalau misalnya mau diteliti itu pasti harus di biosafety level 4. Dan kalau misalnya diteliti di dalam suatu biosafety level 4, biasanya udah bukan pakai jas lab lagi, tapi udah memakai full body suit kayak baju astronot gitu. Jadi udah pakai helm, ada selang oksigennya, kemudian udah pakai sarung tangannya dengan disambungin dengan si jas lab baju astronotnya itu harus diselotip, udah harus pakai sepatu khusus dan sebagainya. Gitu. Kemudian habis itu di sini ada penjelasan lagi. Penyimpanannya apakah dia disimpan dalam bentuk freeze dry atau misalnya dia akan dikirim dalam bentuk beku. Kemudian kalau misalnya yang ATCC seperti ini dia sudah menjelaskan kondisi tumbuhnya seperti apa. Jadi ATCC medium 336, jadi kalian bisa cari nanti ya ATCC medium 336 itu seperti komposisinya seperti apa. Atau kalau misalnya mau menggunakan yang medium campuran, medium kompleks, bisa menggunakan potato dextrose agar atau PDA. Kemudian temperatur tumbuhnya 25 derajat Celcius contohnya. Oke. Nah, kemudian aplikasinya ini yang cukup penting. Jadi untuk ATCC 24449 ini dia terutama digunakan untuk menghasilkan selulosa 1,4 beta selobiosidase. Terus digunakan untuk menghasilkan ini enzim ya, enzim, kemudian enzim juga endogluconase, menghasilkan glukosidase, asid glukosidase, dan sebagainya, menghasilkan asam palmitat, asam palmitoleik, single cell protein, dan sebagainya, dan sebagainya. Gitu. Jadi ini ceritanya tips and trick kalau misalnya suatu saat nanti kalian membutuhkan untuk berbelanja untuk berbelanja suatu kultur tertentu. Ini contoh lain untuk yang NRRL.
yang juga cukup terkenal ya. Jadi NRLL-nya dia juga akan menjelaskan. Jadi kalau misalnya menggunakan nama NRRL-nya 3652, itu dia sebenarnya sama aja dengan ATCC yang 13631. Ini cuman penomoran di dalam si organisasi-organisasi masing-masing. Oke, kemudian kalau misalnya namanya NRRL 3653 berarti dia sama dengan si ATCC 24449 gitu. Nah, oke, itu adalah sedikit pengetahuan singkat bagi kalian untuk misalnya nanti kalau kalian mau berbelanja kultur. Oke, sebelum materi yang ini akan dilanjutkan minggu depan. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum ditutup kelasnya? Mohon maaf Bu, mau bertanya. Mm-mm. Itu jadi kalau misal yang tadi kode-kode strain yang ada di jurnal-jurnal yang udah dipublish itu berarti semuanya sudah pasti ada di ATCC dan apa NRRL situ ya Bu berarti? Iya, Atau ada sebagian yang belum ada karena mungkin mereka mengembangkan strain-nya itu memodifikasi genetiknya sendiri atau gimana? biasanya itu akan dijelaskan di setiap paper yang berhubungan berhubungan dengan mikroorganisme. Jadi kalau misalnya dia akan melakukan apa? Contohnya dia akan menghasilkan enzim selulase misalnya tadi ya, maka dia pasti akan harus menjelaskan di bagian metodologinya organisme yang digunakan adalah Trichordema raceyi ATCC nomor berapa atau NRLL nomor berapa. Itu biasanya selalu dijelaskan. Kalau misalnya dia ternyata mendapatkan dari isolasi sesuatu, itu pasti dia akan menjelaskan mikroba yang digunakan didapatkan dari isolasi buah apa yang kemudian disimpan dalam bla bla bla. Gitu. Oke, jadi pasti itu dijelaskan di metodologi papernya. Si mikrobanya itu strain yang seperti apa, spesies yang seperti apa. Kalau misalnya nomornya udah pakai ATCC bla bla bla, biasanya udah standar ya, berarti yang digunakan adalah si mikroba yang sesuai dengan nomor ATCC bla bla bla. Kecuali kalau misalnya dia bilang mikroorganismenya adalah yang ATCC bla bla bla, kemudian dia berusaha mutasi genetik lagi. Nah, kalau misalnya dia ternyata mutasi genetik lagi, biasanya akan dijelaskan metode mutasi genetiknya seperti apa. Apakah dengan penambahan zat mutagen atau misalnya dengan treatment mutagen atau seperti apa gitu. Oke, apakah cukup menjawab? Udah Bu. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau misalnya tidak ada, saya stop sampai sini. Kita ketemu lagi minggu depan hari Senin seperti